Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Agam. Bagaimana kabarnya? Malam. Baik, baik. Alhamdulillah. Sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih buat Kak Agam karena telah meluangkan waktunya untuk bergabung di Zoom dan berkenan untuk diwawancarai terkait penugasan pengganti UTS mata kuliah Kapita Swasta yang dimana kita diharuskan untuk mewawancarai salah satu alumni dari analisis kimia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Tegar Bistiadi, mahasiswa analisis kimia angkatan 59. Selanjutnya untuk Bang Agam dipersilakan memperkenalkan diri. Kenalkan, nama Muhammad Agam Ankim 55. Dulu NIM-nya J3L 11831. Ingat ya. Selanjutnya apa enggak? Mungkin langsung ke pertanyaan yang pertama aja. Siap, boleh. Mungkin pertanyaan yang pertama itu, eh, jika ada satu skill yang harus dikuasai dari seorang lulusan analisis kimia itu agar bisa sukses dan berkembang karirnya itu, salah satu skillnya apa sih Bang? Salah satu skill yang harus ditingkatkan ya ketika lulus itu menurut pertama ya critical thinking skill ya. Kenapa? Karena di dunia kerja nanti bekerja fleksibel itu individual maupun secara tim. Jika kita menghadapi kondisi individual, artinya dan menghadapi problematis baik itu sistemik ataupun kita itulah skill kritikal apa dulu nih yang harus kita utamakan dan kita prioritaskan hingga pasca sampai evaluasi. Apakah tindakan yang kita ambil akan menimbulkan risiko yang besar atau tidak, dan meminimalisirkan untuk tidak menimbulkan minor kejadian yang tidak diinginkan. Selanjutnya, skill yang ditingkatkan selain critical thinking yaitu adalah kita mudah bergaul. Itu salah satu skill menurut saya, menurut gue agar mudah bergaul. Arti kata kita harus bisa membaca situasi. Apakah lingkungan kerja ini seperti apa? Ya kan ya? Budayanya seperti apa? Kita tidak boleh memendam diri atau bersikap selfish lah, egois terhadap diri kita gitu. Kita harus mudah bergaul dalam artian kita harus bisa lah masuk ke ranah ini gitu. Agar apa? Agar kita bisa bertahan di suatu kondisi di mana ketika kita di kondisi tertentu, misalnya kita ditempatkan di kondisi atau di salah satu ruangan teknis yang bersifatnya itu analitik misalkan. Nah, kita hanya bisa di situ, jangan. Kenapa? Menurut gua skill bergaul itu penting. Masa iya Tegar atau kita bekerja di suatu perusahaan, kita hanya bisa di satu bidang aja. Tentu jangan. Itu kesempatan kita untuk mengevolusi diri, untuk mengubah diri, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Kalau kita bisa di bidang lain dalam waktu yang bersamaan, kenapa tidak gitu. Jadi mudahnya bergaul seperti itu, Gar. Selanjutnya, ada lagi? Untuk yang kedua mungkin eh, pernah nggak sih Kak Agam mengalami imposter syndrome atau merasa tidak cukup kompeten pada saat fresh graduate gitu ya? Terus gimana sih cara mengatasinya pada saat di dunia kerja? Ini adalah pertanyaan yang yang memang perlu ditanyakan kepada orang fresh graduate. Tentunya pasti pernah ya, karena kan kita baru pertama kali kerja. Apakah kita bisa mengikuti ya kan ya, atau kita bisa bekerja sesuai dengan keinginan perusahaan tersebut? Tentu saya jawabannya pernah. Dan tapi solusinya yaitu pertama ya kita terus mencoba, mencoba, mencoba dan mencoba. Kalau misalkan kita gagal, kita coba lagi. Nggak ada salahnya. Kalau kita gagal, lebih baik kita gagal karena mencoba daripada nggak mencoba sama sekali gitu. Dan tentunya di dalam perusahaan itu ada namanya probation atau ya percobaan lah. Dan percobaan itu kita bisa menyesuaikan budaya di perusahaan tersebut. Kita diberikan kesempatan untuk uh, mengenal baik itu peraturan maupun lingkungan kerja di sana. Dan juga tentunya
kita harus bersikap nicely lah, be kind kepada semua orang, bahwasannya ya kita butuh mereka sebagai guru kita butuh mereka. Yang kedua, yaitu tentu kita harus menjalin silaturahmi kepada kakak kelas kita kating-kating yang sudah lulus atau yang sudah pernah bekerja di perusahaan tersebut. Kan tentu banyak ya lulusan dari Ankim itu yang pernah bekerja atau memang saat ini masih bekerja menjadi staf senior misalkan, atau menjadi kantor tersebut. Kita harus menjalin silaturahmi dengan cara berhubung atau ya mencoba bicara baik, yang sopan, dan tentunya ya tidak menghilangkan respect sama sekali terhadap dia, dan ya kita sama-sama kita membantu dia, menghormati dia, dan balik ke kita fresh grade itu dia membimbing kita. Mungkin yang ketiga itu kayak menurut Bang Agam, fresh graduate itu suka gagal di tahap kayak di tahap seleksi itu yang karena dia kurang kompeten atau karena dia kurang percaya diri. Pertama itu banyak perusahaan-perusahaan yang men-screening kenapa gagalnya fresh graduate. Ya tentunya memang eh, dibilang belum ada pengalaman memang betul. Tapi bukan itu sebenarnya. Yang sebenarnya itu mereka kurang percaya diri. Ya kan? Apalagi kenapa mereka kurang percaya diri? Mereka tuh sudah kompeten, makanya mereka lulus dari kampus tersebut. Ya, mereka kurang percaya diri. Untuk meningkatkan percaya diri mereka, ya kita harus belajar speaking, terus kita mengikuti pelatihan, dan ya tentunya inilah kita memvalue diri kita kalau ya saya ini udah lulus loh dari kampus ini gitu dengan kompeten, dan itu tidak mudah. Ya tentunya ya kita ada nilainya, kita tidak boleh dianggap remeh. Dengan seperti itu ya insya Allah lah kita bisa ditempatkan di mana aja, karena yang kita tahu ya IPB baiklah gitu, salah satu kampus yang baik, yang cukup. Mungkin ini yang terakhir ya Bang. Kayak, jadi Apa tuh? apa sih Bang yang lebih berpengaruh dalam sistem seleksi penerimaan pas di dunia kerja itu? Apakah IPK atau organisasi atau soft skill-nya? Yang lebih berpengaruh ketika sebagai bahan pertimbangan, yang karena gue juga kebetulan dekat sekali dengan HRD, dan ketika banyak nge-hire orang, ya IPK tuh bukan menjamin kita eh, gampang diterima, tidak. Kampus terbaik juga belum tentu kita. Yang dilihat tuh apa aja sih yang sudah dilakukan selama 4 tahun. Ya kalau Tegar 4 tahun lah ya. Kalau dulu gue 3 tahun. Ya kan, apa aja sih yang sudah dilakukan di kampus gitu kan. Selama 4 tahun tuh lama loh. Apalagi ya masa kalian jauh ngerantau ke daerah orang mau jadi kupu-kupu aja kan. Kuliah pulang gitu. Nggak seru. Sedangkan banyak himpunan-himpunan baik itu Omda, mahasiswa daerah, ataupun apa Aromatik, Likista, terus Kokim yang di kampus kita dulu itu segitu banyaknya, kenapa tidak diikuti gitu. Sedangkan organisasi tersebut tuh baik ke depannya, mengajarkan bagaimana memanage waktu paling penting. Kedua, memanage struktur, belajar bagaimana berorganisasi dengan baik. Karena pada dasarnya kerja itu ya bukan hanya tentang mencari uang. Di sananya banyak sekali tentang eh, struktur-struktur, baik itu kita ada kegiatan rapat internal, rapat eksternal, audit internal, audit eksternal, sidang pleno, seperti itu Gar. Dan ya soft skill terutama ya itu penting lah, salah satunya kita mengikuti pelatihan-pelatihan seperti eh, tapi untuk saran gue nih Gar ya, ketika lu udah semester 6 nih ya, dulu gue berpikir tuh dari semester 4 nih gue lulus mau fokus kemana nih. Sedangkan kampus kita itu semuanya diambil, dalam artian kita bisa masuk farmasi, kita bisa masuk lingkungan, kita bisa masuk tambang, kita bisa masuk food and beverage, pangan kan, kita bisa masuk ke QA juga, dokumentasi juga bisa. Nah untuk itu dulu dari semester 4 gue berpikir gue mau fokus kemana nih. Dari zaman-zaman kuliah, maksudnya masih kuliah, kita mengikuti ini Gar. Kalau gue pribadi ya gue mengikuti pelatihan-pelatihan, di mana ada pelatihan ISO 17025, penting sekali tuh sebagai kita basic analis kimia ya. Kedua ada ISO 14001, itu yang gue tekunin dulu karena gue pengen basicnya ke lingkungan. Alhamdulillah ya sekarang gue kerja di lingkungan. Terus ada ISO, kalau misalkan pengen ke pangan, gue pernah ikut pelatihan juga 22.000. Terus ada ISO sorry bukan ISO, ada HACCP, itu buat pangan juga. Terus juga ada pelatihan hygiene industri, misalkan Tegar pengen kerja di industri. Terus ada 3001, 35001,
terus ada ISO 9001 sistem manajemen, terus ada pelatihan GLP, Good Laboratory Practice, itu penting tuh. Ada GLP, ada GMP. GMP itu Good Management Practice. Kalau GLP Laboratory Practice. Dan itu semuanya kepake di perusahaan. Kalau kita kuliah selama 4 tahun, kuliah pulang, nggak salah, nggak ada yang menyalahkan memang. Cuman, ya sayang, sedangkan di situ ya kita bertemu dengan teman yang basicnya itu adalah heterogen. Ada yang dari Papua, Kalimantan, ada yang dari Minang, ada yang dari Batak, ada yang dari Lampung, dan sebagai macamnya ngumpul tuh satu di Bogor. Jadi homogen. Ya kan, itu yang menurut gue tuh awal, wah ini tantangan nih. Jujur memang dulu gue dari Kalimantan gak ada. Gue dari Kalimantan Timur, cuman gue pindah ke Jakarta. Di Jakarta pun gue ngalamin hal yang sama. Dari heterogen jadi homogen nih, jadi orang Jakarta. Pindah lagi gue ke kampus lah di Bogor. Ya kan, ketemu orang Minang, ketemu orang Batak, dan budayanya yang masing-masing kita harus hormati. Jadi seru aja gitu kan kalau misalnya kita pulang kuliah, belajar, pulang, tidur, kerjaan laporan. Iya, kalau boring banget. Terus kalau ada kegiatan-kegiatan kampus, baik itu, misalkan, lu kan gue liat suka nyanyi itu, ada apa, The Voice, dulu zaman gue tuh The Voice. The Voice, apa namanya, vokasi akademi apa kalau nggak salah, The Voice lah dulu, organisasinya yang suka nyanyi. Nah, kalau gue dulu badminton sukanya, jadi gue ikut badminton di situ, ikut futsal juga, seperti itu. Dan tentunya ya nggak cuman kita bergaul dengan satu prodi, tapi nggak tahu sekarang ada berapa prodi ya. Dulu gue sih ada 17 prodi kan. Terus itu semuanya ya gue main, gue kenalan, gue main. Gue nggak mau lah selama 3 tahun gue tuh ya cuman kuliah pulang gitu. Menambah relasi itu tidak merugi. Yang rugi itu yang kuliah pulang. Ada lagi kan? Udah bang, kayaknya cukup. Cukup. Kalau waktu Kayak gak kata atau kurang-kurang, ya, sukses terus, pasti lu kasih juga buat penting Bang ya, nggak Agam. usah diingetin lah, belajar tuh. Amin, thank you ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih Bang.